Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada kesempatan kali ini kita masih diberi kesempatan untuk belajar bersama dalam mata kuliah Ulumul Hadis. Dalam pembahasan kali ini kita akan membahas tentang istilah-istilah dalam ilmu hadis. Nah, sebelum kita belajar tentang istilah-istilah apa saja yang ada dalam ilmu hadis, kita perlu sedikit mereview apa yang sudah kita ketahui. Yang pertama, kita harus paham bahwa hadis itu merupakan perkataan, perbuatan, atau ketetapan yang disandarkan kepada Nabi Muhammad. Oleh sebab itu, karena perkataan, perbuatan, atau ketetapan itu harus disandarkan kepada Nabi Muhammad, maka perlu adanya penguatan bahwa hadis tersebut adalah benar-benar disampaikan Nabi Muhammad. Nah, penguatan-penguatan tersebut dan sesuatu apapun yang terkait dalam hadis, sebagaimana yang kita ketahui, yang kita pelajari, yang kita biasanya baca di buku, di kitab, ataupun di media sosial lain, itu terdapat beberapa istilah-istilah pokok yang selalu terdapat dalam hadis tersebut. Ya, pertama, sebelum kita masuk dalam istilah-istilah apa saja, kita coba pahami hadis sebagai berikut. Hadatsana bismillahirrahmanirrahim. Hadatsana Utsman ibni Abi Syaibah. Hadatsana Jarir an Mansur an Abi Wa'il an Abdillah radhiyallahu an. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala. Inna sidqa yahdi ilal birri wa innal birra yahdi ilal jannah wa innar rajula la yastuku hatta yakuna sidqa wa innal kadhiba yahdi ilal fujur wa innal fujura yahdi ilan nar wa innar rajula la yakdhibu hatta yuktaba indallahi kadzaban rawahul Bukhari. Dalam memahami hadis ini, sekilas kita melihat bahwa ada dua warna yang saya pilih, yaitu warna hijau dan warna kuning. Artinya apa? Dalam hadis yang kita lihat sekarang ini, ada dua pokok yang perlu kita pahami. Coba kita pahami artinya. Telah menceritakan kepada kami Utsman bin Abu Syaibah, telah menceritakan kepada kami Jarir dari Mansur, dari Abu Wa'il, dari Abdullah radhiyallahu an, dari Nabi Shallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, sesungguhnya kejujuran akan membimbing pada kebaikan dan kebaikan itu akan membimbing ke surga. Sesungguhnya jika seseorang yang senantiasa berlaku jujur, hingga ia akan dicatat sebagai orang yang jujur. Dan sesungguhnya kedustaan itu akan mengantar pada kejahatan. Dan sesungguhnya kejahatan itu akan menggiring ke neraka. Dan sesungguhnya jika seseorang yang selalu berdusta, sehingga akan dicatat baginya sebagai seorang pendusta. Hadis riwayat Bukhari. Di sini ada dua pokok penting, seperti yang lafaz hadis tadi sebelumnya, yaitu warna hijau, yang mana itu isinya adalah nama-nama orang. Kemudian warna kuning yang berisi inti dari hadis yang disampaikan oleh Nabi tersebut. Nah, untuk memahami hal tersebut, dalam ulumul hadis terdapat tiga istilah yang digunakan, yaitu sanad, matan, dan rawi. Kita bahas pembahasan yang pertama, yaitu sanad. Apa itu sanad? Apa itu sanad? Coba mari kita pahami pengertian dari sanad. Sanad secara bahasa adalah sanada yasnudu, yang berarti mu'tamad. Artinya yaitu sandaran, tempat bersandar,
atau arti lain yaitu sesuatu yang dapat dipegangi atau dipercayai. Dalam istilah ilmu hadis, sanad ialah rangkaian urutan orang-orang yang menjadi sandaran atau jalan yang menghubungkan satu hadis atau sunnah sampai pada Nabi Muhammad SAW. Atau juga bisa kita pahami bahwa sanad adalah jalannya matan, yaitu silsilah para perawi yang memindahkan atau meriwayatkan matan hadis dari sumbernya yang pertama. Dari pengertian tersebut dapat kita pahami bahwa sanad merupakan jalan rangkaian jalan untuk sampai pada lafaz hadis. Mari kita lihat silsilah sanad hadis riwayat Bukhari yang tadi kita baca. Jika digambarkan silsilah sanadnya seperti ini. Dari Nabi Muhammad, kemudian ke Abdullah, kemudian ke Abu Wa'il, kemudian ke Mansur, kemudian ke Jarir, kemudian ke Utsman bin Abu Sya'ban, kemudian ke Bukhari. Rangkaian-rangkaian dari Nabi Muhammad ke Abdullah sampai ke Bukhari ini merupakan sanad, jalan yang akan sampai pada lafaz hadis. Jalannya, jalan dari Nabi Muhammad, kemudian Abdullah sampai kepada Bukhari. Kita pahami Abdullah di sini jika dijelaskan, Abdullah itu merupakan rawi pertama karena beliau yang paling dekat dengan Nabi. Rawi kedua yaitu Abu Wa'il, rawi ketiga yaitu Mansur, rawi ketiga Jarir, rawi ketiga itu Mansur, rawi keempat Jarir, rawi kelima yaitu Utsman bin Abi Sya'ban, rawi keenam yaitu Bukhari. Yang Bukhari ini juga bisa disebut sebagai mukharij, orang yang mengeluarkan hadis. Artinya apa? Bukhari ini adalah orang yang menyusun hadis, lafaz hadis yang disampaikan dari Abdullah sampai kepada Bukhari. Sampai sini dapat kita pahami bahwa sanad itu adalah rangkaian-rangkaian dari rawi pertama sampai pada mukharij atau rawi terakhir dari periwayatan hadis tersebut. Selanjutnya yaitu pada pembahasan matan. Apa itu matan? Secara bahasa, matan berarti sesuatu yang keras dan tinggi atau terangkat dari bumi ke tanah. Sedangkan secara terminologi, matan berarti sesuatu yang berakhir padanya terletak sesudah sanad yaitu berupa perkataan. Atau dapat juga diartikan sebagai lafaz hadis yang memuat berbagai pengertian. Dapat kita pahami bahwa matan di sini adalah lafaz hadis yang mana posisinya itu yaitu setelah sanad. Setelah sanad. Jadi tadi yang telah ditampilkan di awal pertama yang saya kasih warna kuning. Di sini inna sidqa yahdi ilal birri wa innal birra yahdi ilal jannah wa innar rajula la yasduqu hatta yakuna siddiqan wa innal kadhiba yahdi ilal fujur wa innal fujura yahdi ilan nar wa innar rajula la yakdhibu hatta yuktaba indallahi kadzaban. Lafaz hadis ini, inti dari perkataan Nabi Muhammad ini, inilah yang disebut sebagai matan. Yang mana ini jatuh setelah sanad. Ketika ada qalan Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna sidqa. Nah, inna sidqa itu setelah Nabi bersabda perkataan apapun itu yang disebut sebagai matan. Dari sini dapat kita pahami bahwa sanad itu adalah posisi yang menempati pertama dalam sebuah hadis. Setelah adanya sanad, kemudian adanya matan yang jatuh setelah sanad.
atau lafadz inti yang terdapat pada hadis tersebut. Istilah ketiga yaitu rawi. Apa itu rawi? Rawi adalah penyampai hadis atau periwayat hadis, baik itu yang meriwayatkan melalui lisan maupun tulisan yang ia dengar langsung dari gurunya. Artinya orang-orang yang terlibat dalam penyampaian hadis. Contoh, nama-nama yang terlibat dalam rangkaian sanad tadi, seperti Abdullah, itu disebut sebagai rawi. Karena apa? Karena dia terlibat dalam penyampaian hadis. Dari sini dapat kita pahami bahwa ada 3 istilah pokok yang terdapat dalam ilmu hadis, yang harus kita benar-benar pahami, yang harus kita benar-benar bisa membedakan, yaitu ada sanad, ada matan, dan rawi. Sanad merupakan jalan, sebuah rangkaian jalan untuk sampai pada matan atau sampai pada rawi pertama, yang mana sanad itu terletak pada awal pertama sebelum lafadz hadis atau inti hadis yang akan disampaikan. Sedangkan matan merupakan lafadz hadis yang menjelaskan apa yang disampaikan Rasulullah tadi. Sehingga dapat kita pahami juga bahwa matan itu terletak setelah sanad. Jadi setelah adanya sanad, kemudian adanya matan. Yang terakhir yaitu rawi. Rawi adalah orang-orang yang terlibat dalam rangkaian sanad tadi. Nama orang-orang yang terlibat dalam rangkaian sanad tadi disebut sebagai rawi. Mungkin cukup sekian dari saya. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wa akhiran wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.